Makanya ketika orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu perhatiin tuh, ya, bagaimana Allah memberikan kita itu tenggang waktu itu. Ibu perhatiin tuh, kalau ada orang yang meninggal dunia pada saat kaki sudah mulai dingin, ya, sampai di pusat itu menunjukkan bahwa sebenarnya ruh itu masih ada di posisi pusat. Malaikat itu berhenti. Untuk apa? Memberikan tenggang waktu hamba-hamba itu bertobat kepada Allah. Makanya kenapa Nabi selalu mengingatkan lakinu mautakum bisuratu Yasin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun tuh orang-orang yang sedang sakaratul maut itu dengan bacaan-bacaan surah Yasin. Kenapa kok surah Yasin? Di dalam kitab tafsir Yasin Hamamizadah dikatakan inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Tiap sesuatu itu ada jantungnya, dan jantungnya Al-Qur'an itu surah Yasin. Jadi mutiaranya Al-Qur'an itu surah Yasin. Maka kata Nabi, siapa yang dibacakan surah Yasin bagi yang sakit, Allah akan sembuhkan asbabnya surah Yasin. Kalau yang dibacakan surah Yasin yang sedang sakaratul maut, maka Allah jadikan kematiannya itu mudah dan husnul khatimah. Hanya kita selalu, atau lakinu mautakum bila ilaha illallah. Makanya ibu-ibu jangan lupa itu, kalau kita habis sholat baca Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami di saat ajal merenggut kami ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Karena Nabi memberikan itu satu hadis, man qala la ilaha illallah fi akhir yaumihi dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Gitu. Kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zil mu'jizatiz zahirat alladhi hassala binurihi wujudul kainat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah kajian duha Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan, dan semoga hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pada bulan yang lalu kita bicara tentang salasun muhlikatun,
Ada 3 yang menyebabkan kehancuran di dalam diri seorang hamba. Hari ini kita akan bicara kebalikan dari salasun muhlikat, yaitu salasun munjiyatun. 3 yang akan memberikan keselamatan seorang hamba. Karena kita selalu ingin di dalam doa kita agar diselamatkan oleh Allah, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga dalam kehidupan akhirat. Doa kita yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Cuma 2 kita minta itu. Cuma minta 2. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan kalau bisa masuk surga tanpa melalui proses perhisaban. Ya. Wadkhinnal jannata ma'al abrar. Itu yang kita inginkan. Maka kata Rasulullah ada salasun munjiyatun. Jadi ada 3 hal yang akan menyelamatkan kita. Bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga dalam kehidupan akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama-sama. Baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini kalau kita ingin selamat. Jadi takut kepada Allah bukan hanya sekedar kita bersama-sama dalam sebuah majelis ini. Dalam keadaan kita sendiri pun harus ada kita tanamkan rasa takut itu. Makanya di dalam hadis Nabi katakan ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kalian di mana saja kalian berada. Bukan rasa takut itu ketika kita ada di majelis taklim mendengar ceramah-ceramah para asatiz yang membuat kita kemudian akhirnya sadar akan diri kita di hadapan Allah. Bukan hanya itu saja. Melahirkan rasa takut di mana saja itu dengan mudah kata para ulama dengan menghadirkan Allah di setiap saat. Ya. Kalau kita sudah merasakan kehadiran Allah di setiap saat kita berada, insya Allah akan lahirlah rasa khauf tadi, rasa takut. Kita ini kan kadang-kadang takwa kita munculnya pada saat kita lagi bersama-sama. Ya gitu. Kalau lagi sholat, imam jadi imam, bacanya panjang banget gitu. Maghrib itu kalau perlu surahnya sabihis. Tapi giliran sholat sendirian, Ari bacanya surahnya kulhu gitu. Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Jadi bukan hanya ketika kita berada dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan kita sendiri pun kualitas takwa itu harus benar-benar muncul di dalam diri kita. Khasyah, takut. Nah, takut di dalam perspektif Al-Quran itu macam-macam tingkatannya. Di dalam Al-Quran ada takut Allah menggunakan kata dengan al-khawf. Khawf. Kita sering dengar kata-kata khauf. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kami uji kalian dengan sedikit rasa takut. Jadi di dalam Al-Quran ada kata takut itu Allah katakan dengan kalimat khauf. Apa makna khauf itu? Khauf itu di dalam Al-Quran maknanya takut yang bisa jadi siapapun akan mendapati itu semua.
Kita ini semua pasti, tanpa terkecuali. Ya. Makanya tadi dikatakan oleh Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti kalian kami uji dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu pasti ada dalam diri kita. Takut kalau besok kita nggak makan. Takut kalau besok hidup kita susah. Takut kalau besok suami kita kehilangan pekerjaan. Takut kalau seandainya besok harta kita makin berkurang. Ada nggak perasaan takut itu? Itu pasti. Maka khauf itu selalu identik dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, siapapun itu. Itu namanya khauf. Fala takhafuhum wa khafuni. Kata Allah gitu. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Aku, kata Allah. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata takut itu dengan khosyah. Nah tadi itu, khosyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut khosyah ini berbeda dengan khauf. Rasa takut yang muncul di dalam diri seorang hamba ini karena kebesaran zat Allah dan ilmu pengetahuan. Makanya takut ini identik dengan para ulama-ulama yang memiliki kapasitas keilmuan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Gitu. Jadi sesungguhnya yang takut di antara hamba-hamba Allah siapa? Para ulama-ulama. Gitu. Jadi takut di mana dia tidak kemudian meninggalkan dari yang ditakuti, tapi berusaha untuk mendekat. Makanya ada orang yang ketika dia beribadah kepada Allah, misalnya tahajud gitu, itu bukan semata-mata menginginkan sesuatu hajat yang dia inginkan, tapi semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu khosyah. Ya, khosyah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, waman khosyir rahmanu, dan orang yang takut kepada Allah ketika dia tidak ketika dia tidak melihat. Jadi khosyah itu mau dilihat atau tidak nggak ada masalah, itu khosyah. Jadi dalam Quran. Kemudian ada di dalam Quran Allah menggunakan kata takut itu dengan rahbah. Rahbah. Nah ini lebih ini lagi. Takut yang menghantarkan seseorang itu makin mencintai dari yang ditakuti. Kita kan kadang-kadang kita takut kepada sesuatu yang kemudian kita lari dari yang kita takuti. Ibu-ibu, bapak-bapak takut dengan kemiskinan, tapi kemudian kita kan lari dari kemiskinan. Kita nggak mau. Nah, rahbah itu rasa takut yang muncul di dalam diri seorang hamba, tapi kemudian melahirkan rasa ingin dekat yang ditakuti. Nah, ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah mengalami rasa takut. Itu ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah itu. Ketika malaikat mengatakan Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Itu Rasulullah itu dalam keadaan gemetar. Dalam keadaan takutnya, tapi takutnya Rasul bukan takut seperti kita yang khauf, bukan takutnya lagi para ulama yang khosyah, tapi takutnya Rasulullah itu sudah rahbah. Takut di mana semakin Rasulullah itu mencintai yang ditakuti. Makanya ketika malaikat Jibril alaihissalam katakan Iqra ya Muhammad, Nabi Muhammad itu dengan penuh takut mengatakan ma ana biqori ya Jibril, aku nggak bisa baca Jibril, aku nggak bisa baca Jibril. Itu Rasulullah itu sampai rasa takut itu sampai terbawa itu ketika pulang, sehingga kemudian Siti Khadijah menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahbah.
takut di mana seseorang merasa ingin dekat yang dari yang ditakuti. Kita takut dengan kemiskinan, kita lari dari kemiskinan itu. Makanya beda dengan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ada doanya itu yang masyhur. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa asyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Itu doa Rasulullah. Ya, nggak tahu Ari siap nggak baca doa ini? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ustaz Dedi udah siap baca doa ini? Berat, soalnya berat doa ini. Itu Rasulullah doanya Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa tawaffani miskinan, dan wafatkan aku juga dalam keadaan miskin. Wa asyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin, dan hidupkan aku bersama dengan, bangkitkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang yang miskin. Itu Rasulullah. Di bagi Rasulullah itu enggak takut itu. Ya, malah kalau bisa mendekati dengan itu. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menawarkan Rasulullah itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, aku bisa memberikan sesuatu yang bisa menggembirakan hatimu. Itu tawaran Allah itu kepada Rasul. Kamu pengen kaya Muhammad? Aku bikin itu Jabal Uhud itu menjadi bukit emas. Kalau Allah mau. Kalau mau juga, kamu itu bisa jadi raja dari semua raja-raja yang ada di dunia ini. Kalau kamu pengen perempuan cantik, kau pun bisa aku berikan Muhammad. Itu Nabi Muhammad tuh pada puncak itu pernah ditawarkan oleh Allah itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ya jawaban orang-orang yang memang udah dekat dengan Allah itu. Dunia itu terasa kecil. Itu Rasul itu katakan, izan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, itu semua enggak akan bisa menggembirakan hatiku. Pangkat, jabatan, kekayaan, segala kenikmatan dunia enggak. Selama aku masih mendengar ada umatku masuk ke dalam neraka. Iya. Kalau kita baca gitu ya riwayat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangannya dia buat kita gitu. Rasanya kita ini ingin nangis gitu, ngelihat bagaimana Rasul itu pembelaannya kepada kita umat. Sampai satu pernah malaikat Jibril alaihissalam itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, Allah memberikan tenggang batas waktu umatmu itu bertobat selama setahun. Jadi ada tenggang waktu kita itu bertobat kepada Allah itu setahun. Itu Nabi Muhammad bilang, malaikat terlalu lama kalau setahun itu. Oke, kata malaikat, Allah kasih kita dispensasi sebulan. Jadi sebelum kita bertobat itu ada jaraknya sebulan. Kata Nabi, terlalu lama Jibril. Dikasih lagi oleh Allah seminggu Muhammad. Terlalu lama. Akhirnya 1 hari. Terlalu lama. Sampai akhirnya Allah katakan, selama napas masih di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyir. Masih dikasih kesempatan. Makanya ketika orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu perhatiin tuh. Ya, bagaimana Allah memberikan kita itu tenggang waktu itu. Ibu perhatiin tuh, kalau ada orang yang meninggal dunia pada saat kaki sudah mulai dingin, ya, sampai di pusat itu menunjukkan bahwa sebenarnya ruh itu masih ada di posisi pusat. Malaikat itu berhenti. Untuk apa? Memberikan tenggang waktu hamba-hamba itu bertobat kepada Allah. Makanya kenapa Nabi selalu mengingatkan, lakinu mautakum bisuratu Yasin.
lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun tuh orang-orang yang sedang sakaratul maut itu dengan bacaan-bacaan surah Yasin. Kenapa kok surah Yasin? Di dalam kitab tafsir Yasin Hamamizadah dikatakan inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Tiap sesuatu itu ada jantungnya, dan jantungnya Al-Qur'an itu surah Yasin. Jadi mutiaranya Al-Qur'an itu surah Yasin. Maka kata Nabi, siapa yang dibacakan surah Yasin bagi yang sakit, Allah akan sembuhkan asbabnya surah Yasin. Kalau yang dibacakan surah Yasin yang sedang sakaratul maut, maka Allah jadikan kematiannya itu mudah dan husnul khatimah. Hanya kita selalu, atau lakinu mautakum bila ilaha illallah. Makanya ibu-ibu jangan lupa itu. Kalau kita habis sholat baca Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami di saat ajal merenggut kami ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Karena Nabi memberikan itu satu hadis, man qala la ilaha illallah fi akhir yaumihi dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi rahbah, ya, rahbah. Lalu kemudian ada lagi di dalam Al-Qur'an, kata takut itu Allah gunakan kata wajal. Wajal. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wajal. Artinya takut. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Itu wajal. Jadi rasa takut yang kemudian melahirkan getaran hati di dalam dirinya. Maka di dalam Quran dikatakan innamal mu'minuna iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, iza zukirallah, apabila disebut nama Allah, apa? Wajilat qulubuhum, gemetar tuh hatinya. Ibu pernah nggak satu saat kalau lagi zikir itu, dalam puncak kita zikir itu ada rasa nikmat gitu. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika nama Allah kita sebut itu bisa membuat hati kita itu luar biasa itu. Nah, itu yang namanya wajal. Rasa takut yang kemudian melahirkan getaran batin di dalam diri kita. Makanya orang-orang yang kayak begini ini gampang terenyuh ketika mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Wa ija tuliyat alaihim zadathum imana. Kalau dibaca ayat-ayat Al-Quran, dia dengar itu makin tambah itu kualitas imannya dia di hadapan Allah. Ada nggak kita dengar kadang-kadang rasa bahagia gitu ya, rasa tenang batin itu ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya wajal. Jadi orang yang ketika disebut nama Allah itu gemetarlah hatinya itu. Gemetar hatinya itu. Nah, itu namanya wajal dalam Quran. Nah, yang terakhir itu ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata takut itu dengan takwa. Makanya kalimat ittaqillah bisa dimaknakan dengan takutlah kalian kepada Allah. Takut, takwa. Makanya Sayyidina Ali itu mendefinisikan takwa itu dengan al-khawfu minal jalil. Ketika ada sebuah perasaan takut seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu
melahirkan sebuah rasa takut, takwa. Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaiyal Imaniyah itu mendefinisikan takwa dengan menambahkan intisalu awamirillah wajtinabun nawahi zahiran wa batinan. Jadi sebuah sikap di mana kita ingin mengimplementasikan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan zahir maupun yang batin. Artinya dalam keadaan terang-terang maupun sembunyi-sembunyi. Kan ibu datang sini, bapak-bapak ibu kan sebagai wujud rasa takwa kita, implementasi rasa takut kita, kemudian melahirkan penghambaan diri kita di hadapan Allah. Makanya kalau dalam pandangan Imam Nawawi gitu ya, di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, orang itu kan beribadah kepada Allah itu beberapa tingkatan. Saya sering mengulang ingat itu. Ada yang kata Syekh Nawawi itu al-ibadu salah satu asnafin. Ada 3 bentuk penghambaan manusia itu kepada Allah itu. Nah, kita termasuk ke mana? Wallahu a'lam. Pertama ada sinpun ya'budunallah ala sabilil khauf. Jadi ada orang yang ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah itu dasarnya karena takut. Takut kalau seandainya dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka kalau kita enggak ibadah. Takut kalau seandainya nanti kita bermaksiat, Allah berikan kita konsekuensi dari kemaksiatan itu dengan siksa. Perasaan itu pasti ada. Nah, itulah seseorang hamba ketika dia menghambakan diri. Yang kedua ada sinfun ya'budunallah ala sabilir raja. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah yang terlintas itu adalah harapan terus kepada Tuhan. Jadi kayak ibu datang ke masjid, datang ke majelis ini, harapannya apa? Harapannya apa, Ibu? Bapak datang ke sini harapannya apa? Pahala ya. Pahala. Iya. Ada orang yang ngarepin ya, mudah-mudahan ini tambah pahala buat bekal kita di. Salah nggak sih? Yang enggak. Kan ada 3 orang gitu, 3 kelompok orang itu kalau ngaji itu. Ada 3 kelompok orang yang ngaji itu tipologinya. Pertama ada rajulun talabal ilma liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhallah. Jadi ada orang yang nuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, benar-benar tujuannya apa? Liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad, buat bekal dia nanti di yaumul qiyamah. Ya Bu, buat bekal di yaumul. Ini nanti ibu nih, kehadiran ibu ini jangan dikira nggak dipertontonkan oleh Allah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini kan kita lagi dicatat sama malaikat. Itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah itu. Diperlihatkan. Yang ngajinya begini, yang kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk, itu dilihat. Iya. Yang ngajinya mikirin, ya Allah lama banget Ustadz, ya Allah ini kue basi dah. Ada gitu. Jadi ada orang yang niatnya datang ke majelis ilmu, lihat taqiza jadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajh Allah. Enggak ada lagi tujuan kecuali cari ridho. Ada yang pertama. Yang kedua ada rajulun talabal ilma, ada orang yang nuntut ilmu itu tujuannya untuk dunia. Supaya dia dapat ilmu. Nanti kalau udah dapat ilmu kan dia jadi ustadz. Iya. Kalau dia jadi ustadz kan lumayan, kalau dipanggil-panggil ada gituannya gitu. Iya. Atau dia tujuannya buat kebangga-banggaan. Kalau nanti saya jadi ustadz, jadi kiai, kan orang cium tangan 2 kali gitu. Gak ada ustadz kalau nggak dicium tangannya dia ngambek gitu. Ada ustadz yang akhirnya ya itu tadi imbasnya dia pasang tarif itu. Karena tadi tujuan dia untuk dunia. Nggak boleh ngelihat sedikit terkenal sih langsung dia kasih tarif. Kalau nggak dibayar sekian nggak mau datang dia. Gitu. Saya punya pengalaman suatu saat saya ngundang salah satu ustadz beken.
Beken itu bukan bekas kenek, bukan. Ngetok. Itu saya waktu ngundang dia minta tarifnya tadinya 40 juta. Saya bilang mahal bener Ustadz, nggak bisa kurang sedikit. Saya kayak beli jengkol sama dia itu. Ya Allah. Sampai akhirnya tawar-menawar. Padahal beliau ini termasuk murid juga di Majelis Ulama Indonesia. Pernah ngaji. Sampai akhirnya deal 10 juta. Itu pun minta DP 10%. Di dompet saya cuma bawa duit 200.000. Akhirnya minta sama jamaah, jadi terkumpullah 500.000. Sampai begitu. Udah gitu waktu datang acara dia kagak datang. Iya, jamaahnya udah penuh. Karena Ustadz ini memang lucu banget. Dari mukanya aja kita udah ketawa. Gimana kalau dia ceramah? Gitu. Allahumma yarham. Saya nggak sebut namanya, ya Allahumma yarham. Begitu. Akibat apa? Akibat karena ketika kita belajar salah niat. Makanya kita kadang-kadang ingat orang tua kita dulu ya, waktu kita masih kecil gitu. Suka dikasih nasihat tuh kadang-kadang perlu dikritisi itu. Tong, lu kalau pengen kaya belajar gitu. Akhirnya kita belajar tujuannya pengen jadi kaya. Nah itu. Nah yang ketiga itu yang lebih berbahaya itu. Ada orang yang nuntut ilmu itu istahwaza alaihi syaitan, udah dipengaruhi oleh iblis. Jadi ada orang yang nuntut ilmu ya tujuannya kadang-kadang mujadalah, ingin nguji nih ustadz sampai di mana ilmunya nih gitu. Kadang-kadang ngaji itu bawaannya pengen pulang aja pulang. Iya, pantatnya udah kagak betah bener. Gitu. Kan ada ngaji itu iblis itu Bu. Itu enggak tinggal diam loh. Itu iblis menyiapkan paku tuh di pantat kita itu. Supaya ketika ngaji itu gak betah kalau kita duduk itu. Bawaannya pengen pulang gitu. Makanya kenapa Nabi mengingatkan kita, kalau kalian berada di satu majelis ilmu, jangan lupa berdoa kafaratul majelis. Karena di dalam majelis ilmu kita berpotensi berbuat dosa. Iya, ini jangan dikira bahwa ketika kita berada di majelis ini kita enggak berpotensi berdosa, berpotensi. Bisa jadi yang sebelah kita, bisa jadi sama guru kita. Iya. Ini kadang-kadang kita kan belum, waktu baru sedikit aja setengah jam kayaknya terasa lama. Ya Allah Ustaz lama banget ya Allah Ustaz. Ya ini combro basi dah. Makanya kalau kita habis selesai doa majelis, kita baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi baca tuh 3 kali. Baca 3 kali. Sebab apa? Sebab dengan asbab kita membaca itu, maka Allah jadikan doa itu sebagai kifarat, sebagai penebusan dosa-dosa kita selama kita berada di majelis ilmu, supaya kita keluar nggak ada lagi dosa di antara kita. Yang kedua, doa itu menjadi asbab di mana Allah kemudian mencap kita menjadi orang-orang yang soleh. Itu ibu keluar dari bapak, keluar dari majelis ilmu karena asbab doa itu Allah stempel tuh kita punya jidat termasuk orang-orang yang solihin. Enak kayak gitu. Ya, makanya lazim kan ketika kita baca setelah kita majelis kita membaca doa itu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi takwa dalam Al-Qur'an disebut dengan rasa takut itu dengan takwa. Nah, jadi khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Jadi kalau kita ingin bahagia hidup di dunia maupun di akhirat, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Tanamkan rasa takut itu kita kepada Allah, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terang. Yang kedua apa? Yang kedua al-adlu fil ghadabi waridha. Adil. Kata Nabi adil, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho. Adil. Apa sih adil itu? Wad'u syai' fi mahalli, ketika kita mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil.
tidak berat sebelah. Ini keadilan ini penting karena di dalam Al-Quran berapa kali Allah mengungkapkan dengan kalimat adilu, berbuat adillah kalian. Adil kita kepada Allah, adil kita kepada sesama manusia, ada adil kita kepada diri kita, dan adil kita kepada alam semesta. Adil kita kepada Allah itu apa? Adil kita kepada Allah itu apa? Melaksanakan hak-hak Allah itu dengan baik. Al-qaim bihuquqillah, melaksanakan hak-hak Allah dengan baik itu sebagai bentuk keadilan kita kepada Allah. Maka ketika kita sudah tidak lagi mengesahkan Allah, itu kita sebenarnya sudah tidak lagi berbuat adil di hadapan Allah. Adil kita kepada sesama, berbuat baik dengan tidak menyakiti mereka, itu namanya adil. Adil kepada diri kita sendiri apa? Memberikan kita sesuatu yang terbaik buat diri kita tanpa kita kemudian menyakiti anggota tubuh kita. Kadang-kadang kan kita banyak zolimul nafsi. Kita ini kan banyak zolimin diri kita sendiri. Allah dikasih kita mata. Kadang-kadang kita suka zolimin mata kita. Jam 2 masih aja nonton bola. Pada mata udah ngantuk gitu. Zolim gak tuh? Zolim. Ada konsekuensinya Pak ketika kita sudah menzolimi diri kita. Jangan dikira enggak. Al-Quran sudah katakan kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Ketika kalian berlebihan berarti kalian sudah tidak adil terhadap diri. Ada konsekuensinya? Ada. Maka lahirlah penyakit diabetes. Kenapa? Enggak adil kita sama diri kita. Iya, saya paham betul. Saya itu termasuk orang yang menderita penyakit diabetes. Kenapa? Karena pola makan yang tidak sesuai dengan aturan main Allah. Walaupun ini konsekuensinya dunia, nggak ada kaitannya dengan akhirat. Kan nggak ada kan orang masuk neraka cuma karena diabetes. Ya, Ari ditanya sama malaikat, Ari kenapa masuk neraka? Kena jantung wahai malaikat. Enggak. Konsekuensinya dunia. Penyakit jiwa, penyakit jasad itu, penyakit fisik itu nggak pakai ke akhirat. Tapi tetap itu sebagai bentuk kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Ada semua konsekuensinya. Gitu. Jadi adil kepada diri kita. Adil kepada alam semesta. Bagaimana memperlakukan alam dengan baik dengan tidak merusak alam ini dengan semena-mena. Makanya ya kemarin tuh kita saksikan bencana-bencana itu apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini, di lautan, di daratan. Kenapa? Karena betapa banyak manusia-manusia yang sudah tidak adil terhadap alam semesta. Iya. Saya Jumat yang lalu ya, cerita dengan Pak JK itu, ya Allah, itu kayu gelondongan besar-besar itu yang menghantam rumah-rumah itu. Jadi bukan karena banjir saja itu rumah-rumah hancur itu karena kayu-kayu besar-besar. Ya. Dan mungkin bisa jadi karena apa? Karena sistem yang dia bangun itu tidak baik gitu. Sehingga akhirnya dampaknya kepada masyarakat. Nah, itu zalim gitu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi berusaha untuk adil di saat kita marah atau di saat kita sedang ridho. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kalian berbuat tidak adil disebabkan karena kalian tidak menyukai satu kaum itu. Jadi jangan sampai kita berlaku tidak adil disebabkan karena kita nggak suka. Nggak boleh. Makanya seorang hakim betul-betul dituntut betul-betul adil. Kalau enggak, dia masuk dalam kelompok orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adil. Ya, adil. Makanya di zaman Rasul itu keadilan itu menjadi faktor kewibawaan sebuah bangsa. Iya. Di zaman Nabi itu, kenapa Nabi itu dengan sistem pemerintahannya begitu wibawa? Kenapa? Karena penegak-penegak waktu itu yang menegakkan keadilan mampu berbuat adil dengan baik.
Dulu ada cerita. Di zaman Nabi itu ada seorang perempuan yang kedapatan mencuri. Padahal dia ini dari suku Bani Makhzumiyah, ya, sukunya suku terhormat dari Quraisy gitu. Kita nggak tahu ini apa karena kleptomania atau enggak gitu. Karena kan ada orang yang dia dapat harta berlimpah tapi masih ada tuh, ya tangannya suka jahil juga tuh. Padahal dia punya kecukupan, tapi kadang-kadang punya penyakit namanya kleptomania. Tahu ya kleptomania? Mengambil hak orang lain yang sebenarnya dia nggak perlu-perlu banget gitu. Nah itu kleptomania namanya. Nah ini orang-orang ini perempuan dari Bani Makhzumiyah kedapatan mencuri itu. Sehingga hebohlah bahwa Rasulullah ini akan memotong tangannya perempuan ini. Akhirnya rapatlah itu suku Quraisy itu. Bagi mereka ini satu aib kalau seandainya ada suku dari mereka itu yang kemudian dihukum oleh Rasulullah. Rapat mereka. Gimana supaya Muhammad ini tidak memutuskan hukuman kepada perempuan dari Bani Makhzumiyah ini. Karena biar bagaimanapun mereka darah biru. Akan tercoreng-moreng ketika mereka nanti melihat ada kaum mereka itu dihukum. Nah, gimana caranya nih? Sehingga akhirnya mereka mensepakati ada mediator yang akan memfasilitasi supaya Nabi Muhammad itu nggak memutuskan hukuman kepada perempuan dari Bani Makhzumiyah itu. Sehingga akhirnya salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak muda, punya talenta dan punya pikiran ke depan. Itu yang kemudian dijadikan sebagai mediator agar perempuan dari Bani Makhzumiyah ini tidak dihukum. Namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anak muda, tapi Rasulullah begitu percaya sama anak muda ini. Nah, ketika Usamah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan maksud dan tujuan agar perempuan ini tidak dihukum oleh Nabi, itu Nabi pada saat itu mengatakan, ya ayuhan nas, ay sahabat, kalian tahu nggak kenapa Allah menghukum umat-umat terdahulu? Kehancuran umat-umat terdahulu itu kenapa? Kalian tahu? Itu karena betapa banyak orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan mencuri tapi itu dilakukan orang yang lemah, hukum ditegakkan. Tapi ketika yang melakukan perbuatan dosa mencuri itu para pejabat-pejabat yang punya otoritas di tengah-tengah masyarakat, hukum nggak ditegakkan. Jadi yang kaya ketika mencuri nggak diapa-apain, ya pejabat itu nggak diapa-apain, giliran yang rakyat jelata itu dihukum. Itu yang terjadi. Kenapa umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah? Karena para penegak-penegak tidak mampu berbuat adil. Kalau diibaratkan tuh hukum tuh kayak pisau, Pak. Tahu pisau? Pisau itu tajamnya cuman ke bawah, ke atas. Itu sampai Rasulullah sampai berkata di depan Usamah, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Jadi kalau seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku sendiri yang akan motong kedua tangannya. Hukum wibawa pada saat itu. Negara begitu wibawa. Kenapa? Karena penegak hukum mampu berlaku adil. Dan itu dicontohkan Rasulullah. Sayyidina Umar pernah menghukum anaknya sampai mati. Abu Sahmah itu pernah meninggal. Jadi anaknya Sayyidina Umar suatu ketika beliau ini sedang dalam keadaan mabuk, lalu kemudian menghamili seorang perempuan. Dan perempuan itu akhirnya mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa anaknya sudah menghamili anaknya, perempuan itu, dan perempuan itu kemudian melahirkan seorang anak. Itu Sayyidina Umar tuh marah, lalu kemudian menghukum 80 kali cambukan Abu Sahmah meninggal. Walaupun bukan Sayyidina Umar yang mencambuk, tapi orang lain. Tapi cambuk yang dipakai, cemeti yang dipakai untuk mencambuk Abu Sahmah itu cambuknya Sayyidina Umar. Makanya di dalam riwayat sejarah itu, di pusaranya Abu Sahmah itu ditaruh itu, Pak, cemeti Sayyidina Umar yang membuat Abu Sahmah kemudian meninggal 80 kali cambukan, supaya sejarah tahu
bahwa seorang Sayyidina Umar mampu berlaku adil sekalipun anaknya yang melakukan perbuatan itu. Adil. Ya, gitu. Makanya Allah selalu ngingetin kita, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk kita berbuat adil. Laisa syadid bisum'ah, jadi bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam gulat, ya, tapi orang yang kuat itu innamas syadid allazi yamliku nafsahu indal qadam. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Nah, itulah keadilan di dalam diri. Nah, yang terakhir kata Nabi, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kalau kita ingin selamat adalah sederhana, baik dalam keadaan kita diberikan harta yang berlebih atau dalam keadaan miskin. Sederhana bukan hanya dalam seperti itu, dalam kehidupan kita beribadah pun harus sederhana, jangan ekstrim. Namanya ada tawassut. Karena di zaman Nabi itu ada seorang sahabat kepengen tahu ibadahnya Nabi. Dia datang ke istrinya Nabi menanyakan gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah. Diceritakan oleh istri Rasulullah bahwa Rasulullah itu ibadahnya begini. Sahabat sampai bilang, iya Rasulullah, pantas. Bagaimana dengan kita? Maka kita ini harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau Rasulullah kan sudah dijamin oleh Allah. Ya, nah kita ini kalau bisa lebih dong. Maka kata sahabat yang satu, pokoknya saya tidak akan tidur, saya akan terus menerus sholat malam di keheningan malam. Saya nggak mau tidur. Yang kedua, sahabat bilang saya akan berpuasa terus menerus, nggak berbuka. Ya puasa wisol. Yang ketiga, saya nggak mau nikah. Gitu. Terdengarlah ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditegur. Mas, ente nggak boleh begitu, nggak boleh ekstrim di dalam beribadah kepada Allah, harus sederhana. Saya itu, mohon maaf, kata Nabi, aku itu paling takwa mungkin di antara kalian. Tapi aku itu kalau sholat malam tidur dulu. Jangan ekstrim terus menerus, nggak boleh juga. Iya, makanya tahajud itu kalau bisa habis tidur malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam. Tahajud itu makna aslinya itu adalah sholat malam yang dikerjakan sesudah kita tidur. Makanya kalau bisa tidur dulu, lebih fresh. Apalagi kata Nabi, dimulai sholat tahajud itu dengan tidur qailullah. Tahu qailullah? Tidur yang dilaksanakan pada saat kita selesai sholat zuhur. Jadi kalau kata Nabi, tidur sholat zuhur itu, habis sholat zuhur itu akan menguatkan sholat malam kita. Sama seperti kata Nabi, bersahurlah kalian. Karena sahur itu akan menguatkan puasa kita di siang hari. Makanya cari keberkahan. Makanya tidur yang paling baik itu dalam perspektif agama adalah tidur sesudah sholat zuhur. Makanya di Jepang, di negara-negara Eropa itu tidur siang mereka itu diwajibkan. Kenapa? Karena setelah diteliti itu mampu meningkatkan produktivitas dan jauh dari penyakit insomnia. Tidur itu. Tapi jangan sekali-kali tidur sesudah sholat subuh, apalagi sesudah sholat asar. Kalau kata orang Betawi bilang tidur habis subuh rezekinya dipatok ayam. Ada yang mengatakan itu, man nama ba'da subuhi yurisul faqra. Siapa orang yang tidur habis sholat subuh mewariskan kefakiran dalam hidupnya. Kalau kata dalam perspektif medis itu kan subuh itu kan pergantian siang dengan malam. Allah memberikan kita energi. Makanya orang kalau tidur terasa itu kalau habis subuh bangun-bangun dia pasti lemes. Kenapa? Energi dia tidak dapatkan di saat Allah memberikan energi pada orang yang sadar saat itu. Sama dengan isya juga, asar juga gitu. Makanya orang kalau tidur habis asar, ibu pasti lemes. Iya. Yeah. Ada yang mengatakan itu,
Siapa yang melazimkan tidur habis sholat asar itu akan berdampak pada sisi kehidupan dia, makin lama makin pikun hidupnya. Ada yang mengatakan sampai ekstrim itu, kesadarannya itu akan berkurang, lemah gitu. Ya, bisa jadi mungkin pikun. Makanya kalau bisa jangan tidur. Tapi biasakan tidur itu habis sholat zuhur. Karena tidur yang paling baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah adalah qailullah, tidur yang dilakukan sesudah sholat zuhur. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi sederhana, ya, sederhana hidup, ya, tidak menunjukkan kemewahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan itu kepada kita. Ya. Ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah, hiduplah sederhana, jangan menunjukkan sesuatu yang berlebihan sehingga menimbulkan orang lain kadang-kadang suka sedih mendengarnya. Jadi jangan cerita tentang kekayaan kepada orang yang miskin, karena itu akan membuat kesedihan bagi orang yang mendengarnya. Kan kadang-kadang kita senang banget ya kalau udah cerita kekayaan sama orang yang miskin, itu senang banget gitu. Udah gitu nasihatin lagi, makanya lu kayak gua dong. Gitu. Nah, itu jangan sampai. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Itulah 3 keselamatan pada seorang hamba itu. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Ya, takutlah kita kepada Allah di saat kita sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, jadi kualitas takwa itu di mana aja. Ya, jangan cuma karena kita berada di depan orang banyak kita munculkan ketakwaan itu, tapi giliran kita sendiri melempem kualitas ketakwaan kita, jangan. Ya, sedekah kalau bisa dalam keadaan kita sembunyi atau terang-terangan sama aja. Yang kedua kata Nabi, wal adlu fil ghadab warido. Jadi bagaimana membangun sebuah keadilan di dalam diri kita, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho. Janganlah kita berlaku tidak adil disebabkan karena kita nggak suka sama orang. Ya, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kalian berlaku tidak adil disebabkan karena kalian tidak menyukai kaum itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap sederhana baik dalam keadaan kita diberikan kekayaan maupun diberikan kemiskinan. Begitupun di dalam kita beribadah kepada Allah, jangan terlalu ekstrim. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semuanya itu sesuai kemampuan kita, Bu. Ya, kalau kita masih bisa puasanya Senin Kemis, ya Senin Kemis. Jangan terlalu ekstrim puasa Daud, apalagi puasa terus menerus. Jangan. Allah kasih kita kemampuan sesuai dengan keadaan kita. Ya, ingat itu cuma sekedar asbab saja. Ya, asbab. Jangan jadi kemudian asbab itu menyebabkan kita akhirnya merusak nilai ibadah kita di hadapan Allah. Kita berusaha. Cita-cita boleh, ya. Saya kepengen begini, saya pengen silakan. Tapi kalau bisa cita-cita yang Allah ridho sama kita. Ibu ada nggak dalam hidup ibu ini cita-cita ada kan? Iya. Tapi cita-cita kalau bisa yang diridhoi oleh Allah. Iya. At-tadbir dunyawiyan kana au tadbiru syai' dinian kana au duniawian kan. Jadi kita boleh merancang, ya, kita mau ibadah begini silakan, tapi yang diridhoi Allah. Gimana? Tadi pagi nih ya, misalnya saya berangkat pagi hari ini subuh di Masjid Jami, terus kemudian di Masjid Nur Hidayah, habis dari sini kemudian ke Kuningan. Nanti dari Kuningan saya mau ke Rawabelong, dari Rawabelong kemudian ke Kampung Baru. Nah, itu namanya merancang, ya gitu. Tapi itu dibenci oleh Allah. Rancangan itu bisa jadi dibenci oleh Allah. Hati-hati. Ibu hari ini pengen, ini Bu Azora habis selesai ini mau makan mie GM. Habis dari mie GM makan Padang, dari Padang kemudian main ke rumah sanak saudara gitu ya. Itu bisa jadi dibenci oleh Allah. Kalau
kita tidak menggunakan kata insya Allah. Gitu. Usahain ibu, insya Allah. Itu pun masih dibenci lagi oleh Allah. Kalau tidak gunakan kata bihaulillahi wa quwwatihi. Saya pagi ini mau berangkat ke Bintaro, insya Allah, dengan daya dan kekuatan Allah. Coba kalau kita merancang cita-cita kita tanpa melibatkan Allah, Allah nggak suka. Iya, bisa jadi apa yang kita rencanakan itu akhirnya mendapatkan kemurkaan Allah. Makanya di dalam makalahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, arih nafsaka anit tadbir, istirahatkan dirimu dari merancang sesuatu. Fama qama ghairuka anka, karena apa yang kamu rancang itu sudah dirancang sama yang merancang. Siapa? Allah. La takum li nafsika, jadi jangan kamu merancang, gak usah. Kita ini sesuatu sudah dirancang oleh Allah, jangan ikut merancang yang nanti akhirnya rancangan kita kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita kecewa. Jadi kalau mau merancang, merancanglah sesuai dengan kehendak Allah dan daya dan kekuatan Allah. Kayak gitu ya, kita beribadah, kita rancang tapi dengan insya Allah. Ntar abis sholat duha saya mau ngaji 1 juz insya Allah. Itu ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tanya jawab, saya mengajak kita untuk baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini alhamdulillah hari ini tahniah, ada yang sedang berbahagia karena ulang tahun. Hari ini jamaah kita, nggak tahu orangnya udah datang belum. Pak Erwin hari ini ulang tahun. Saya nggak sebutin ulang tahun keberapa ya. Kalau nggak salah dia ulang tahunnya ke-25 kalau nggak salah. Ya 25. Ada orang nggak? Ada Pak Erwin? Oh 15. Enggak sih Bu, 17. Ya kita doakan Pak Erwin yang hari ini ulang tahun, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, umur yang panjang lagi berkah. Allah kuatkan iman Islamnya, Allah luaskan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah dekatkan dia sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya karim, wa'fana ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bihidayatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana waqdi hawaijatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa dakhinnal jannata ma'al iman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Soal ulang tahun kuenya saya nggak tahu, nggak tanggung jawab. Ya.
Insya Allah ada apa namanya combro setelah ini. Ya. Ibu-ibu bapak sekalian, masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Iya, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu adem pencerahan seadem udara kita pagi hari ini karena ada hujan. Pak Kiai tadi sudah menjelaskan tentang arti takwa dan dalam Al-Quran berbagai macam-macam. Saya selaku orang awam itu beribadah karena takut akan neraka gitu ya, takut akan siksaan yang begitu pedih neraka yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ibadah saya itu karena takut dengan neraka dan saya ingin masuk surga. Itu gimana Pak Kiai? Yang kedua, tadi ada beberapa tingkatan kita menuntut ilmu. Saya pribadi menuntut ilmu khususnya di Nurul Hidayah ini untuk mendapatkan hasanah keilmuan, bisa bersilaturahmi dengan jamaah khususnya ibu-ibu. Yang ketiga itu karena dekat dari rumah, jadi jalan kaki, nggak berongkos. Jadi itu gimana tuh Pak Kiai niatnya? Kalau kayak di Al-Azhar kan saya jauh, jadi jalan kaki, naik kendaraan. Kalau ini kan rumah saya kan deket di belakang wali kota, jadi jalan kaki niatnya. Jadi ada 3 niatnya tersebut. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Tadi saya jelaskan tentang al-ibadu salah satu asnafin. Jadi ada 3 karakteristik manusia dalam menghambakan diri kepada Allah. Pertama, sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut. Takut kalau dia nggak sholat nanti dijebloskan ke dalam neraka. Itu pasti ada terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang ini dasar ketika orang menghambakan diri kepada Allah. Tapi lambat laun nanti dia akan naik pada tingkat kedua. Ada sinfun ya'budunallah ala sabilil raja. Ketika dia beribadah, udah rasa takut agak sedikit dia tinggalkan, yang ada adalah harapan. Pengenlah surga, pengen pahala, pengen macam-macam. Sama seperti pedagang, nggak mau rugi, pokoknya cari untung. Ya kan? Nah, itu. Jadi nggak heran kalau ada ibu-ibu yang ketika dia ngaji niatnya pengen dapat pahala. Nggak salah, nggak. Memang tingkatannya imannya baru semacam itu. Ya kan? Apalagi ibu-ibu yang natap saya udah kelihatan itu niatnya. Nah, yang ketiga ini nanti suatu saat kita akan bisa puncak itu. Apa? Sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah dasarnya karena cinta. Kalau sudah dasarnya cinta, nggak ada lagi yang diharapkan kecuali yang dicintainya mencintainya. Hari ini punya pacar, kalau malam minggu dia datang. Walaupun berat kadang-kadang hujan tapi apa? Bau jeruk gitu. Sampai di sana cuman ketemu sama bapaknya doang, tapi enjoy banget hari. Kenapa? Cinta yang membuat dia akhirnya nggak peduli lagi pacarnya mau ngapain, yang penting dia senang. Nah, itu tuh. Ya, pacar gue, biar dia mikir maksudnya. Jadi orang kalau udah dasar cinta udah nggak ada lagi yang diharapkan kecuali yang dicintainya mencintai dia. Bahkan Robiah begitu, Robiatul Adawiyah gitu. Saya itu ibadah bukan karena takut, bukan karena saya mengharapkan surga, tapi karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tingkatan. Jadi suatu saat nanti kita juga akan merasakan itu, cuman prosesnya panjang. Kalau sekarang mungkin ibu masih ya ar-roja tadi kan, masih berharap ya apa-apa. Nanti lama-lama juga gitu. Nah, itu tingkatan. Nah, kemudian mengenai nuntut ilmu itu. Ya tadi gitu. Ada orang yang nuntut ilmu benar-benar lihat takizahu jadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajh Allah. Jadi untuk cari bekal. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini nanti menyelamatkan kita nanti di yaumul kiamah. Iya. Makanya ketika ibu dari rumah itu likulli khutwah hasanah. Setiap langkah itu satu kebajikan. Iya, setiap ibu melangkah, apalagi man salaka tariqan
siapa yang kemudian mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka malaikat akan mengepakkan sayapnya sampai kita datang ke tempat kita mengaji. Jadi nilainya luar biasa itu. Ya, makin banyak berjalan, makin berpeluang kalau kita bicara tentang value, nilainya. Ya, gitu. Nggak ada masalah. Silakan aja. Yang penting kita niatnya karena Allah. Kalau misalnya kita niatin masih ada keduniaan, itu biasa, manusiawi. Ya, apa sih launya ngaji di Brawijaya? Biasa, combro. Apa deh daripada enggak gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ada launya nasi uduk kayak gitu misalnya. Apalagi yang ustadz yang jauh kan, misalnya dari sini enggak dapetan makan kan kasihan. Maksudnya ustadz yang jauh, Bu. Sarip kan jauh gitu. Kalau saya kan dekat. Nah, gitu. Ada nasi uduk, apalagi lontong sayur gitu. Biar Ustaz Dedi denger, ya nggak tahu orangnya nggak tahu mana. Gitu. Nggak apa-apa Ibu, likulli khutwah hasanah. Tiap langkah kita menuju tempat kita belajar, maka itu menjadi sebuah kebaikan buat kita. Gitu. Ya, ada lagi? Ya, Bu Mimin. Kenapa? Menghadapi Isra Mi'raj yang akan datang, kita mengadakan apa sebaiknya? Oh, Isra Mi'raj. Iya. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Jadi Isra Mi'raj ini perjalanan spiritualitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memberikan kebahagiaan karena lepasnya Rasulullah dari ujian terberat. Jadi Isra Mi'raj itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Rasul, karena Rasul sudah lepas dari ujian yang begitu berat. Jadi Rasul itu sebelum Isra dan Mi'raj, ya, sebelum Isra dan Mi'raj itu Rasul diuji berat banget oleh Allah. Makanya orang untuk mencapai spiritualitas, ya, pasti ujiannya berat. Iya. Jadi Nabi itu ketika belum Isra dan Mi'raj itu diuji oleh Allah dari ekstern maupun intern. Ekstern, Rasulullah itu diuji dia apa? Dikejar-kejar kafir Quraisy, mau dibunuh, dilempar dengan kotoran onta, dilempar dengan batu Rasulullah, diembargo secara ekonomi, hidup Rasulullah dikam-kam. Banyak sahabat yang meninggal karena embargo ekonomi yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi. Itu ujian berat benar Rasulullah itu. Mendakwah itu berat. Makanya kita ini para dai-dai itu, ya Allah, kalau kita ngelihat dakwah Rasulullah sedih gitu. Saya dakwah gitu ya, misalnya saya pernah ngisi di Malaysia gitu. Dari pesawat turun mobil Mercy, ada mobil Alphard yang jemput kita, ya Allah. Sampai di sana fasilitas kita dikasih ini. Iya, luar biasa gitu. Coba kita lihat Rasulullah, sambitan yang ada itu. Nah, itu ujian. Belum lagi ujian yang sifatnya intern, dari dalam. Rasul itu pernah diuji dalam puncak ujian yang luar biasa itu. Apa? Pamannya dan istrinya meninggal. Abu Thalib yang selama ini betul-betul menjadi kekuatan Rasulullah dalam berdakwah, wafat. Istri Rasulullah yang selama ini menyokong perjuangan Nabi, hartanya sampai habis, ya, untuk perjuangan Rasulullah, wafat. Ibu bisa bayangin sedihnya Rasulullah. Sampai kemudian tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah. Karena dua orang yang selalu menopang nggak ada. Kalau diibaratkan ibarat pohon yang rindang, itulah sosok Abu Thalib dengan Khadijah. Tempat Rasulullah berteduh dari sengatan matahari udah nggak ada lagi. Nah, maka persiapan yang kita lakukan adalah bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Insya Allah kita akan meraih spiritualitas di dalam diri kita yang lebih hebat lagi. Karena nggak ada sesuatu yang bisa mencapai puncak dari spiritualitas kecuali ujian dan cobaan. Iya Pak, semua. Nabi Nuh diuji dengan istri dan anaknya. Iya, Nabi Nuh diuji dengan istri dan anaknya.
Nabi siapa? Fir'aun istrinya juga diuji dengan suaminya. Jadi semua pasti nggak akan lepas dari ujian. Itu sematanya untuk apa? Meningkatkan spiritualitas kita agar kita semakin bijak, kita semakin kuat iman Islam kita. Jadi persiapan gitu Bu Mimin ya. Isra Mi'raj itu dengan kita bersabar. Pasti di tengah-tengah hidup ini pasti nggak akan lepas dari ujian itu. Karena memang ini Allah ingin mengajak kita pada tingkat spiritualitas. Iya, spiritualitas. Jadi besok itu kalau bisa itu bulan Sya'ban itu kan bulan di mana seluruh amal kita distorkan oleh Allah kepada malaikat kepada Allah. Makanya Nabi itu puasa itu dari Sya'ban sampai Ramadan 2 bulan berturut-turut. Iya, Nabi itu. Nah, kalau kita mungkin enggak, minimal kita menyempatkan puasa juga di bulan Sya'ban. Itu dalam rangka mempersiapkan kita untuk menuju Ramadan. Sebab kata Nabi Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Makanya karena bulannya Allah, Allah kasih diskon besar-besaran juga. Ya, Allah panggil Nabi Muhammad. Jadi Allah memberikan fasilitas-fasilitas. Wa syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Bulan Sya'ban itu bulan aku. Makanya di bulan Sya'ban Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan Ramadan. Gitu. Bahkan umatnya Nabi Muhammad di pertengahan bulan Sya'ban itu diangkat itu, seluruh amal ibadahnya. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu diserahkan. Makanya kalau bisa malam nisfu Sya'ban itu banyak-banyak ibadah. Nah, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan itu bulan umatku. Makanya kita benar-benar diskonnya hampir 1000%. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, pastilah mereka menginginkan kalau bisa tiap bulan itu Ramadan semua. Terutama Ari, Ustaz. Ya kan THR tiap bulan. Amin. Kalau udah ngomong THR, aminnya panjang, Bu. Ya. Gitu ya Bu Min. Ada lagi tadi? Ada lagi? Khalas. Kenapa? Waktunya udah habis. Oh, enggak apa-apa. Saya di Kuningan ada acara jam 10-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendengar bahwa kita nggak boleh berencana kesini. Sesuatu itu oleh Allah yang kita mengucap itu ya sama makhluk nah kalau gimana ya Allah misalnya atau kita janjian deh gitu. Nah terus tiba-tiba kita males izin Allah itu kita males itu gimana Pak Ustaz? Kan udah berjanji istilah Allah itu akan menghadir cepat tiba-tiba ada faktor cuaca atau apa dan kebetulan ingin mengaji gitu tapi udah ucapkan gitu aja. Iya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Surah Kahfi itu. Jangan kalian mengatakan terhadap sesuatu itu besok. Illa ayyasha, kecuali melibatkan Allah. Kalau kita sudah bilang insya Allah, maka semuanya kita kembali kepada Allah. Makanya perlu ada la haula wala quwata. Enggak cukup dengan insya Allah. Bihaulihi wa quwwatihi. Kita semua ini karena daya dan kekuatan Allah bisa melakukan itu. Lalu dengan izin Allah, kalau Allah enggak ada daya dan kekuatannya juga enggak bisa juga. Kalau kita sudah bilang itu, kemudian akhirnya enggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, itu namanya sudah kembali kepada Allah. Itu. Ya, makanya tadi itu. Arih nafsaka anit tadbir fama qoma ghairuka wala takum li nafsik. Jadi enggak usahlah kita ngurus-ngurus yang memang udah diurus oleh Allah. Ya, gitu. Ngikutin aja. Ini dalam perspektif tasawuf gitu. Makanya orang-orang sufi udah yakin sama Allah, Allah yang ngatur hidup dan kehidupan. Sebab kalau kita yang ngatur-ngatur nanti nggak sesuai dengan ekspektasi kita kecewa.
Makanya orang-orang sufi lebih banyak menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Sudah. Sampai masalah rezeki pun begitu. Rezeki nggak kayak kita ngoyo gitu ya. Mereka yakin pasti kalau memang Allah berkehendak ya pasti ada aja jalannya gitu. Saya punya punya guru itu di Banten. Dulu Allahumma yarham, sebelum beliau wafat, saya kalau datang ke rumah itu jam 12 malam, jam 1 gitu. Kadang ngobrol pulang jam 3 malam. Karena beliau memang ahli hikmah. Ulama itu ada 3, Pak. Ada ulama yang disebut dengan ashabul fatwa, artinya orang yang memberikan fatwa, hukum halal haram, wajib sunnah dan sebagainya. Itu namanya ashabul fatwa. Itu ulama yang memang kompeten di bidang masalah itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hukama. Hukama ini orang yang memang diberikan oleh Allah bijak tutur katanya. Orang yang al-alimina bi ma'rifatillah. Jadi orang yang tahu betul tentang ma'rifah Allah. Nah, saya punya guru itu termasuk orang yang al-hukama. Beliau itu dalam gitu. Kalau dia ngomong enak gitu, dan selalu ngasih kita zikir-zikir yang menenteramkan jiwa kita gitu. Nah, itu namanya hukama. Nah, ada lagi yang disebut dengan ashabul fatwa wal hukama. Namanya kubaro. Kubaro itu orang yang diberikan otoritas oleh Allah, kemampuan sebagai ashabul fatwa, kemampuan juga sebagai al-hukama. Nah, itu ya. Nah, itu ada, saya punya guru di Banten itu, mohon maaf, kerjanya cuma zikir doang. Zikir aja. Nah, tapi orang pada datang ke rumahnya itu. Dia tuh kadang dari mulai habis isya itu tamu itu enggak pernah berhenti. Ya mohon maaf, Allah kasih rezeki dengan jalan tadi. Allah datengin tuh rezeki buat dia dengan cara itu tadi, tajrid, di mana Allah menghadirkan rezeki itu kepada dia tanpa dia harus bersinggungan dengan urusan dunia. Nah, kita jangan ngikutin begitu karena kita belum makomnya. Ya, besok hari udahlah ngapain sih begini-begini udah ngikutin aja, pakai jubah, pakai ini gitu. itu kata-kata saya Ibnu Athaillah, iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kita berkeinginan pada makom tadi itu, ya udahlah nggak usah kerja, kita zikir-zikir aja. Itu kalau belum makomnya ya nggak bisa. Kita masuk dalam dorongan hawa nafsu yang tersembunyi, nggak boleh. Ya gitu, misalnya tadi Ari kepengen kayak ulama-ulama yang sepuh gitu, zikir subhanallah di masjid aja Ari gitu. Ya kalau kalian ngasih amplop kagak ada ngasih gitu. Atau sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid in hitatu min anil himatil aliyah. Allah udah kasih kita enak gitu ya. Contoh misalnya Bu Mimin, Bu Azhar, ini kan alhamdulillah Allah udah kasih, nggak perlu lagi dagang misalnya. Ibu-ibu ada mau beli baju enggak? Udah cukup lah ya, udah nggak usah lagi bersinggungan dengan dunia. Allah udah kasih rezeki tajrid, Allah udah kasih dengan ini. Tahu-tahu nyibukin lagi dengan urusan dunia. Bu Azhar mau Mimin gelar itu jualan kerudung di depan. Nah, ini namanya inhitatum minal himmatil aliyah. Ibu udah termasuk terjebak dalam lembah kehinaan di sisi Allah. Udah enak-enak kan tajrid tadi kan, ibadah tenang, nggak lagi ngurusin dunia. Tak tahu ngurusin dunia. Nah, itu ya gitu. Itu Pak ya. Saya kira sudah cukup ya. Masih hangat kok, Ri. Masih insyaallah. Ya, Ibu Bapak sekalian, semoga Allah meridhoi kita semua. Dan hari ini siugianya Pak Syarif Rahmat. Cuman beliau lagi kalau nggak salah di daerah mana? Cilacap, Jawa Tengah. Jadi beliau telepon saya untuk tukeran. Jadi minggu depan saya digantikan Ustadz Syarif Rahmat. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.